Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita buka brosurnya. Brosur hari ini Ahad 5 Januari 2025 yang bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1446 Hijriah dengan mengambil tema Ma'rifatullah, mengenal Allah, bagian yang kelima. Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Bagian yang pertama. Allah Maha Mengetahui, Mendengar, dan Melihat adalah merupakan sifat Allah yang menunjukkan bahwa Allah memiliki kemampuan untuk mengetahui, mendengar, dan melihat segala sesuatu tanpa batasan ruang, waktu, atau kondisi. Allah mengetahui baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Allah Maha Melihat dan mengetahui semua yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Semuanya tidak ada yang luput dari penglihatannya, termasuk perbuatan, niat, dan bisikan hati manusia. Penglihatan Allah tidak seperti penglihatan manusia yang terbatas pada jarak, cahaya, dan kondisi tertentu. Penglihatan Allah mencakup segala sesuatu tanpa batas. Dia dapat melihat yang ada di tempat terang maupun gelap, yang besar maupun kecil, bahkan atom yang paling kecil sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat menyembunyikan apapun dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw bis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Luqman ayat 16. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah
mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang kecuali dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang kecuali dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak kecuali dia bersama mereka di mana saja mereka berada. Kemudian dia memberitahukan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadilah ayat 7. Wa idz asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsa falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza qala nabba'ani Allahul alimul khabir. Qala nabba'ani al-alimul khabir. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zuhir. Ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, yakni Hafsah. Kemudian ketika dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukannya kejadian itu kepadanya, yakni kepada Nabi. Dia Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Ketika dia, yakni Nabi, memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, yakni Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahumu hal ini? Nabi menjawab, yang memberitahuku adalah Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, sungguh hati kamu berdua telah condong pada kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan dia, yakni Nabi, sesungguhnya Allah lah pelindungnya. Demikian juga Jibril dan orang-orang mukmin yang soleh. Selain itu, malaikat-malaikat juga ikut menolong. Quran surat At-Tahrim ayat 3-4. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha amardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil ayyasqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa waddu law takfurun lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia. Kamu sampaikan kepada mereka hal-hal yang seharusnya dirahasiakan karena rasa kasih sayang kamu kepada mereka. Padahal mereka telah mengingkari kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu dari Mekah karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku,
janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia hal-hal yang seharusnya dirahasiakan kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih tahu tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Siapa di antara kamu yang melakukannya sungguh telah tersesat dari jalan yang lurus. Jika suatu saat mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu. Lalu mereka melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Kelak dia akan memisahkan antara kamu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 1-3. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima yastakhfuna minan nisa'i wala yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yardha minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Janganlah engkau Nabi Muhammad berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi tidak dapat bersembunyi dari Allah. Dia bersama mengawasi mereka ketika pada malam hari mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya. Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 107-108. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan kami malaikat mencatat di sisi mereka. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 80. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang gaib. Quran Surat At-Taubah ayat 78. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Jika engkau mengeraskan ucapanmu, sesungguhnya Dia mengetahui ucapan yang rahasia dan yang lebih tersembunyi darinya. Quran Surat Toha ayat 6-7. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-nama itu, dia berfirman, bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi,
dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 33. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Didikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Alladzi yaraka khina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dia yang melihat ketika engkau berdiri untuk salat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 108 sampai 109. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu zuqu adzabal hariq. Sungguh Allah benar-benar telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan pembunuhan terhadap nabi-nabi yang mereka lakukan tanpa hak atau tanpa alasan yang benar. Kami akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat, rasakanlah azab yang membakar. Quran surat Ali Imran ayat 181. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin adim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak
padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya aku menjadi orang yang pertama sekali berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, yakni hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Quran surat Al-An'am ayat 12 sampai 15 bersambung.